Bab ini membahas dua kerangka utama yang diidentifikasikan dalam bab 1, yaitu otak dan indera, sehingga mendukung pemahaman tentang bagaimana jejak saraf dari pengalaman yang ditemui seorang anak berkembang dan dapat tetap begitu kuat sepanjang hidup. Meskipun bab ini telah disusun dalam dua bagian untuk kemudahan membaca, harus ditekankan bahwa tidak ada pemisahan antara pikiran, hati, tubuh, dan jiwa. Semuanya terjalin dalam interaksi dinamis saat kita bertindak, berinteraksi, dan bereaksi dalam lingkungan emosional, sosial, dan fisik tertentu. Penekanan dalam bagian ini juga akan berada pada pentingnya indera dalam berkontribusi pada bagaimana kita secara harfiah dan metaforis memahami siapa diri kita dan tempat kita di dunia dibandingkan seluk-beluk biologis bagaimana indera bekerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu otak. Otak memahami dampak potensial dari pengalaman dan dampak berkelanjutannya terhadap perilaku. Kita perlu memahami cara kerja otak terlebih dahulu. Namun, ada hal penting yang perlu dipertimbangkan. Otak mungkin merupakan struktur yang paling kompleks di alam semesta, dan pemahaman kita mengenai otak masih dalam tahap awal. Meskipun belakangan ini terdapat kemajuan besar dalam mengungkap beberapa prosesnya. Otak manusia secara optimal bertahan dan berkembang berdasarkan aliran informasi yang terus-menerus baik dari tubuh maupun lingkungan. Namun, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi dapat menyebabkan stres dalam satu atau lain bentuk. Struktur dan fungsi dasar otak. Otak manusia merupakan kombinasi informasi genetik yang terstruktur dan komponen-komponennya terorganisir serta pengalaman yang menyesuaikan sirkuit antara berbagai area di otak. Jadi, pada dasarnya otak kita semua sama dan pada saat yang sama secara unik berbeda. Lalu, kapan otak kita mulai terbentuk? Pasti hampir dari kalian tidak pernah memikirkan hal itu. Bagian atas atau ujung kepala tabung saraf ada di minggu ketiga. Terbentuklah vesikel yang pada akhirnya akan menjadi berbagai area otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Jadi intinya, otak berkembang dari bagian yang paling bawah, yang paling tua secara evolusi ke bagian atas. Struktur otak yang paling tua terbentuk terlebih dahulu. Struktur otak terdiri dari otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Berkembang menjadi struktur-struktur yang sering kita kenal sekarang. Struktur tersebut meliputi batang otak yang juga disebut sebagai otak reptil. Otak kecil, otak tengah juga dikenal sebagai otak mamal subkortikal atau otak emosional, dan dua belahan korteks. Dalam pandangan evolusi, bagian paling awal yang berkembang adalah batang otak atau otak reptil yang berfungsi mengatur fungsi-fungsi dasar seperti pernapasan dan denyut jantung. Batang otak atau otak reptil. Saat lahir, batang otak reptil inilah yang sudah berkembang sempurna. Di dalam ruang yang sangat padat terdapat kelompok inti yang kompleks dengan sistem jalur yang rumit. Struktur ini dikatakan terlibat dalam gairah, perhatian, refleks jantung, menelan, tidur, mengatur
kesadaran dan menyampaikan sinyal saraf ke korteks cerebral. Temuan-temuan di daerah subkortikal otak ini menunjukkan daerah di otak yang mendukung pemrosesan emosi dan memberikan sebagian bukti yang menghubungkan informasi sensorik, perkembangan sirkuit pemrosesan, dan pada akhirnya respon individu. Hal ini juga memperkuat dugaan bahwa bayi baru lahir sudah siap untuk berinteraksi dengan dunia. Otak mamalia atau otak subkortikal atau emosional atau limbik. Di bagian subkortikal otak yang diselimuti oleh korteks terdapat otak limbik atau emosional yang melingkari batang otak dalam bentuk pinggiran. Di antara likatannya terdapat struktur penting yang meliputi amigdala, talamus, hipotalamus, dan hipokampus. Bagian otak ini semakin lama semakin terkait dengan apa yang disebut otak berpikir atau logis. Namun perlu dicatat bahwa hubungan yang kuat antara struktur-struktur ini dan korteks sangat penting. Proses dua arah dan seperti kita ketahui, emosi kita seringkali mengesampingkan logika. Faktanya, emosi adalah kekuatan yang mendorong perilaku, bahwa dalam situasi yang tampaknya paling logis, seperti memilih bank yang menawarkan tingkat suku bunga terbaik. Struktur-struktur ini dan struktur-struktur lain dalam sistem limbik merupakan bagian dari saraf yang menjadi tempat kita mematok sebagian besar keputusan kita. Korteks atau yang lebih dikenal sebagai otak besar, yang dimana di dalamnya terdapat lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Dua bagian satu otak. Ini maksudnya adalah otak kanan dan otak kiri. Komunikasi antar bidang, yang dimana sambungan utamanya adalah corpus callosum. Selanjutnya otak. Bagaimana otak tumbuh? Yang pertama ada tahap prenatal, kedua tahap postnatal, dan ketiga perkembangan lanjut. Daerah asosiasi ditemukan di sisa korteks, khususnya di lobus frontal dan temporal. Otak lain atau otak kecil, di bagian belakang batang otak terdapat otak kecil atau cerebellum, yang meskipun pada akhirnya lebih kecil dari otak besar, namun mengandung lebih banyak neuron dibandingkan gabungan kedua belahan otak. Menurut Bild tahun 1996, dan anatominya sejajar dengan miniatur anatomi keseluruhan otak kecil menurut Goldberg 2001. Sel abu-abu kecil. Sel abu-abu kecil itu adalah bahan penyusun otak yang disebut neuron. Kembali ke dasar. Neuron dasar terdiri dari 3 bagian utama. Badan sel sendiri menyimpan materi genetik dan membuat protein serta zat lain yang penting untuk kelangsungan hidup sel. Bagian lain dari neuron dasar mengidentifikasi perbedaan utama antara neuron dan sel tubuh lainnya. Milinisasi pembentukan milin, lapisan pelindung di sekitar akson neuron, mempercepat transmisi impuls saraf. Proses ini berlangsung hingga remaja. Pemangkasan sinaps. Sinaps yang jarang digunakan akan dihapus dalam proses yang disebut pemangkasan sinaps, meningkatkan efisiensi jaringan saraf. Otak elastis atau plastik. Plastisitas otak tetap plastis atau fleksibel, mampu membentuk dan mengubah sinaps sepanjang hidup berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Nah, tadi kan di bagian 1 kita udah bahas tentang bagian otak ya. Sekarang kita akan bahas tentang cara memahami dan mengetahui dunia. Kita sebagai manusia dapat memahami dan mengetahui seluruh isi dunia melalui penglihatan indera kita masing-masing. Indera manusia memiliki fungsi utama, yaitu menyampaikan informasi kepada kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang the kaleidoscope of the sense atau kaleidoskop
kaleidoskop indera. Menurut KBBI, kaleidoskop adalah aneka peristiwa yang telah terjadi dan disajikan secara singkat. Nah, indera memiliki peran terhadap kaleidoskop ini karena nantinya indera akan menyampaikan informasi kepada tubuh dan nantinya akan diingat oleh tubuh. Contohnya ketika kita berkunjung ke pegunungan. Nah, ketika kita di pegunungan, indera penglihatan kita akan merespon dengan, oh, pemandangan yang indah di pegunungan itu seperti ini, sejuknya udara pegunungan seperti ini, itu indera peraba. Kalau pemandangan itu indera penglihatan. Terus baunya segaran pegunungan itu seperti ini, indera penciuman. Tahukah kalian ada berapa indera yang biasa kita pelajari secara umum? Nah, indera itu ada 5 atau biasa disebut dengan panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera penciuman, ketiga indera pendengaran, keempat indera peraba, kelima indera perasa. Nah, kelima indera tadi akan kita bahas setelah ini. Informasi taktil atau informasi yang diberikan oleh indera peraba akan berbeda dengan informasi yang diberikan oleh mata dan telinga karena reseptornya didistribusikan di seluruh tubuh, bukan di lokasi khusus. Reseptor-reseptor ini yang nantinya akan merespon berbagai jenis rangsangan seperti sentuhan, suhu, rasa sakit, dan posisi tubuh. Indera peraba tidak luput dari rangsangan sentuhan. Nah, sentuhan ini melibatkan pengalaman ganda seperti apa yang kita sentuh dan apa yang kita rasakan. Contohnya, ketika bayi menemukan kakinya, ia akan memasukkan kakinya ke dalam mulut. Dia tidak hanya menerima informasi yang diperoleh dari mulutnya, tapi ia juga menerima informasi dari kakinya, yaitu bagaimana sih rasa kaki itu. Sejumlah penelitian awal menyatakan bahwa pola pemindahan mata spontan bayi yang baru lahir dan berusia 1 bulan terkonsentrasi pada kontur luar. Dari suatu pola menghasilkan penembakan saraf maksimum dan juga memungkinkan bayi untuk membedakan objek dari dini. Seperti halnya penglihatan, pendengaran tidak sepenuhnya berguna karena pendengaran membawa sifat psikologis. Pendengaran memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara verbal dengan segala kekuatan dan variasinya. Indera penciuman adalah satu-satunya indera yang ditransmisikan langsung ke otak. Hal ini tidak diherankan jika indera penciuman memiliki hubungan yang kuat dengan proses rasa, emosi, dan memori di otak. Contohnya, pada bayi yang baru lahir, dalam beberapa jam ia akan mengenali aroma ASI ibunya yang berbeda dengan aroma asli ibu lainnya. Penciuman dan pengecapan atau perasa adalah dua indera yang saling berkaitan. Dua indera ini yang paling terlihat jelas dalam tumbuhan primer seperti lapar, haus, dan berbagai. Bau dan rasa memperingatkan manusia akan bahaya. Nah, manusia, termasuk bayi yang baru lahir, memiliki sensasi jijik yang kuat terhadap bau dan rasa yang tidak enak. Hal ini seringkali dipicu oleh sesuatu yang benar-benar bahaya seperti racun dan zat-zat yang membusuk. Selesai sudah materi pada bab ini. Nah, kesimpulannya adalah bab ini bertujuan untuk memahami pentingnya bagaimana otak kita bekerja melalui peran-peran penting pengalaman awal yang dimodifikasi pengalaman berikutnya. Peran indera dihubungkan oleh pengalaman dan respon emosional kita. Hal ini merupakan pintu gerbang untuk kita mencari tahu tentang diri kita dan lingkungan kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye.